kembali lagi. Pada kali ini aku akan membahas mengenai karya sastra angkatan 80-an, yakni cerpen yang berjudul Ajaran Kehidupan Seorang Nenek, karya N.H. Dini. Yang mana aku akan menganalisis cerpen yang berjudul Ajaran Kehidupan Seorang Nenek, karya N.H. Dini dengan karakteristik karya sastra 80-an menurut beberapa ahli. Yang pertama, karakteristik dari karya sastra 80-an ini menghidupkan semangat lokal atau bisa dikatakan terdapat di dalamnya dialek daerah. Lalu yang kedua, perubahan setting tempat. Setting tempat tidak dianggap penting. Lalu yang ketiga, tidak memuat batasan antara realita dengan khayalan sehingga memunculkan bentuk absurd. Lalu yang keempat, tidak memberi nama pada tokohnya. Langsung saja kita pada pembahasan. Yang pertama ialah menghidupkan semangat lokal. Terdapat di dalam cuplikan cerpen. Lalu ibuku menambahkan membuat tas-tas bagor dan aneka anyaman dari bahan alami yang dikeringkan. Selang beberapa waktu, kombinasi dibuat untuk memanfaatkan limbah kulit asli atau sintetis. Bagor yang terdapat di dalam kalimat tersebut merupakan bahasa Jawa, yang dalam KBBI memiliki arti yaitu anyaman kasar dari daun rumbia. Arti lainnya dari bagor ini adalah karung goni. Lalu pada cuplikan cerpen yang kedua, karena suaminya orang Jawa, selamatan yang kujalankan adalah barokahan. Secara sederhana kami mengirim nasi beserta sayuran, bumbu urap dengan kerupuk dan gareh, layur ke lingkungan tetangga maupun teman dekat. Selamatan ini sendiri merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Salah satu upacara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tradisi selamatan berokohan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat kelahiran bayi manusia sebagai rasa syukur dan memohon keselamatan bagi bayi yang dilahirkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tadi salah satu karakteristik karya sastra 80-an yang terdapat di dalam cerpen Ajaran Kehidupan Seorang Nenek karya N.H. Dini, yakni menghidupkan semangat lokal. Karakteristik yang kedua yakni perubahan setting tempat. Terdapat di dalam cuplikan cerpen, terjun bebas tanpa paksaan ke lingkungan tradisi dan rutinitas hari-hari di Bali. Aku hampir kehabisan napas karena kekurangan waktu ataupun ruang gerak. Setting tempat pada cerpen ini tidak terlalu diperhatikan, yang mana tidak ada dijelaskan secara rinci tempat terjadinya peristiwa di dalam cerpen ini. Hal ini juga dikuatkan pada cuplikan cerpen yang lain, yakni satu anak perempuan yang sudah sekolah kutinggal, seorang balita dan bayi kubawa. 1 bulan penuh aku berkeras kepala tidak pulang ke rumah tanggaku. Ketiga, tidak membuat batasan antara realita dengan khayalan sehingga muncul bentuk absurd. Hal ini tidak terdapat di dalam cerpen ini, namun cerpen ini memiliki amanat yang sangat syarat akan makna, yang membuka pemikiran baru yang bisa saja dianggap sebagian orang tidak benar atau salah. Selanjutnya yang keempat, tidak memberi nama pada tokohnya. Pada cerpen Ajaran Kehidupan Seorang Nenek karya N.H. Dini, semua tokoh yang terdapat di dalamnya tidak diberi penamaan. Mulai dari tokoh aku sebagai anak, ibu, dan nenek yang tidak diberi nama. Hanya cucunya yang diberi nama pada bagian awal cerpen, sedangkan untuk tokoh lainnya tidak beritahukan siapa namanya. Terdapat di dalam kutipan cerpen, jauh-jauh aku datang, dimulai dari hari pertama aku sudah mendapat kekecewaan. Ibu tidur di kamar Puspa, tapi tidak boleh menggendong dia, kata anak sulungku. Kalau dia terbangun dan menangis, biarkan saja. Anakku tidak kebiasakan digendong. Seolah-olah dia tak yakin bahwa aku mengerti kata-katanya. Anakku mengulangi, nada suaranya terkesan mengancam. Juga pada salah satu kutipan cerpen, kakakku sulung sudah berkeluarga sejak aku masih duduk di SD. Dia bekerja sebagai sopir. Kuliahnya terhenti sebelum tahun pertama selesai. Kakak kedua perempuan lebih berhasil menjadi penjual makanan matangan. Suaminya adalah tukang becak. Setelah selesai salat asar, setiap sore dia menyorong gerobak ke pinggir jalan.
ditinggal di sana. Lalu iparku balik lagi sambil mengusung dagangan bersama istrinya. Dengan cara demikian, sekarang dua anak mereka bersekolah di Akademi Akuntansi dan Informatika. Yang seorang di kelas tertinggi SMA, saudara kandung yang tepat di atasku tidak lulus SMP. Bekerja di bengkel. Bisa dikatakan hidupnya berhasil karena mampu membeli 3 kendaraan yang disewakan sebagai angkutan. Kadang terdengar berita ia ditipu supir yang dipekerjakannya. Secara keseluruhan di dalam cerpen ini tidak disebutkan nama-nama tokoh yang terdapat di dalamnya. Secara keseluruhan dalam cerpen Ajaran Kehidupan Seorang Nenek karya N. Hadini memiliki karakteristik karya sastra angkatan 80-an. Hanya saja untuk karakteristik yang ketiga, yakni tidak memuat batasan realita dan khayalan, tidak terdapat di dalam cerpen ini. Namun karena 4 karakteristik karya sastra angkatan 80-an menurut beberapa ahli ini tidak menjadi acuan pasti yang mengatakan semua karya sastra angkatan 80-an harus memiliki keempat karakteristik ini, maka cerpen Ajaran Kehidupan Seorang Nenek karya N. Hadini merupakan karya sastra angkatan 80-an yang sangat bagus, dan di dalamnya termuat amanat yang sangat syarat akan makna. Yakni seperti dalam kutipan cerpen, pengalaman ini harus kucermati sebagai satu pelajaran guna menyambut kelahiran cucu-cucuku lainnya. Untuk kesekian kalinya, aku nyatakan bahwa belajar tidak ada batasan waktu dan usia. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.